Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku mau nge-share yang masih berkaitan dengan Laravel. Jadi, buat kalian yang nonton video ini, pastikan kalian udah tahu apa itu Laravel, udah ngerti gimana cara kerja Laravel, dan udah pernah bikin sebuah website menggunakan Laravel. Tapi, kalau kalian belum melakukan itu semua, alias belum mengerti apa itu Laravel, belum tahu apa itu Laravel, silakan belajar dulu tentang Laravel. Jadi aku udah nyiapin sebenarnya. Kalian kalau mau belajar Laravel tinggal buka YouTube, terus cari channel Cara Fajar dan cari playlist yang namanya tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Kalau udah kalian ketemu ini playlist, silakan kalian nonton satu persatu sampai selesai, yaitu sebanyak 26 video. Kalau udah selesai 26 video, berarti kalian udah ngerti apa itu Laravel dan seenggaknya kalian udah bisa membuat sebuah website dengan menggunakan Laravel. Nah, di video kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya. Karena di video sebelumnya itu juga masih berkaitan dengan Laravel ya. Karena masih berkaitan dengan video sebelumnya, itu berarti kalian juga harus nonton video sebelumnya. Untuk bisa menonton video sebelumnya, kalian sama kayak tadi, carinya di YouTube pakai nama channelnya Cara Fajar, terus cari playlist yang namanya Tips, Trik, dan Fitur Laravel. Di sini kalian akan menemukan video sekarang ini masih 2 video. Kalian silakan nonton dulu ini video yang tentang Slack untuk SEO friendly dan pretty URL website. Nah, video ini masih berkaitan dengan video Slack ini. Jadi kalau kalian udah nonton video yang ini, kalian tahu gimana cara bikin Slack untuk mempercantik URL sekaligus sedikit membuat website kita lebih aman karena data nggak diketahui ID-nya melalui URL. Nah, kalau kalian udah belajar udah nonton video yang ini, Slack untuk SEO friendly dan pretty URL website, itu tandanya kalian udah siap untuk belajar hal baru di video yang lagi aku jelasin ini. Oke, kayak yang aku bilang tadi, di video ini bakal berkaitan dengan ini, yaitu berkaitan dengan Slack. Di video ini aku bakal ngasih tahu gimana cara mudahnya membuat Slack dengan menggunakan ini ya, plugin yang udah dibikin sama orang. Terus sebenarnya nih di video ini ketika kita bikin Slack secara manual, bikin Slack sendiri, ternyata ada kelemahan. Nah, kelemahannya apa bakal aku bahas di video ini. Terus kelemahan itu juga bakal diatasi di video yang mau aku jelasin dengan menggunakan plugin tadi. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial kali ini, silakan kalian buka text editor kalian. Aku saranin pakai VS Code, karena aku udah bikinin tutorial VS Code, tips dan triknya supaya kalian ngodingnya lebih ngebut. Nah, silakan kalian nonton dulu kalau kalian mau menggunakan VS Code sebagai text editor kalian. Di situ udah banyak ya tips dan trik yang aku bagiin. Cari aja deh playlistnya namanya tips dan trik Visual Studio Code untuk pemula kalau nggak salah. Oke, kita lihat dulu ya project website kita yang selama ini udah kita bikin pakai Laravel. Buka terminal dan jalanin command php artisan serve. Kontrol klik aja, kalian dibukain di sini, kita login dulu sebagai admin @email.com, terus passwordnya 123 lupa, rahasia. Nah, kalian lihat kita kemarin kan nambahin Slack di halaman student ini. Kita juga udah di database ini juga di tabelnya kita udah mengaplikasikan Slack ya. Di video yang sebelumnya udah kita aplikasikan Slack ini. Kalau Vicenta spasi Han spasi MD, hasil Slacknya adalah Vicenta des Han des MD. Aku zoom in aja. Nah, kalau Augustin Zierman hasil hasil Slacknya Augustin des Zierman, semuanya kayak begitu. Nah, sekarang kita bakal ngebahas kelemahan membuat Slack secara manual gini tanpa
menggunakan plugin ya. Aku mau tunjukin apa sih kelemahan yang aku bilang tadi. Oke, sekarang kita ke halaman student, cari data student yang namanya cara Fajar. Nah, di cara Fajar ini masih ada baru ada satu data yang namanya cara Fajar, gendernya laki-laki, NIS-nya 1122223, kelasnya 1A. Ketika dilihat halaman detail, parameternya di URL menggunakan Slack cara Fajar dan membuka data yang namanya cara Fajar. Oke, sampai sini masih nggak ada masalah. Sekarang, apa yang terjadi jika aku membuat data yang sama dengan nama cara Fajar? Soalnya, secara logika pasti ada nama orang yang sama kan. Jadi, kita bikin case-nya ada satu data baru, data student yang namanya adalah cara Fajar. Di sini kelasnya 1A, aku bakal bikin kelas yang lain, bukan 1A. Oke, langsung aja kita add data. Name-nya cara Fajar, gendernya laki-laki juga, NIS-nya asal-asalan aja. Terus kelasnya kita pakai 1D. Dan save. Lihat, add new student, success. Kalau kita lihat cara Fajar, maka ada dua data yang namanya cara Fajar. Yang pertama cara Fajar ini kelasnya 1A dan cara Fajar yang kedua adalah kelas 1D. Kalau kita lihat di database pun aku bakal refresh page. Terus aku liatin data yang terakhir yaitu nih cara Fajar. Aku zoom in lagi sekali lagi biar kalian jelas ngeliatnya. Nih kalian lihat yang aku centangin. Ada dua data cara Fajar yaitu cara Fajar ini dan cara Fajar ini. Dua-duanya sama-sama cara Fajar dan mempunyai Slack yang sama, cara underscore. Sebentar, ini underscore lupa kita ganti. Aku hapus dulu ya. Sebelumnya kita coba pakai underscore soalnya. Jadi aku bakal buka student controller. Student controller. Nah, kalau kalian ingat store. Kalau kalian ingat kita udah bikin Slack ya. Ini aku balikin lagi jadi des. Kita lupa kemarin aku bilang kan bisa pakai karakter apa aja, tapi aku mau pakai des supaya sama dengan cara Fajar yang sebelumnya yang pernah dibuat. Oke, ulang lagi, aku bakal bikin sebuah data baru yang namanya cara Fajar lagi. Nah, di cara Fajar ini aku zoom out lagi. Nah, di form create data baru, aku bakal bikin nama student yang namanya cara Fajar yang kayak tadi. Laki-laki, NIS-nya asal-asalan aja, kelasnya 1D, dan save. Oke, balik ke yang tadi, kita cari yang namanya cara Fajar, maka ada dua data. Kalau kita lihat di database, aku refresh, di sini ada dua data juga yang namanya cara Fajar. Kalau kalian perhatiin, dua-duanya punya Slack yang karakternya adalah cara des Fajar, yang ini juga cara des Fajar. Nah, kalau kalian pikir ya, kalian fokus dulu di sini. Kita kan bikin pencarian detail data menggunakan Slack. Apa yang terjadi jika pencarian menggunakan Slack tapi ada dua Slack yang sama? Nah, dia bakal nampilin data yang mana? Yang ini atau yang ini? Kita coba. Kita ingat di sini ada dua cara Fajar, yang satu kelas 1A dan 1D. Kalau aku lihat klik detail di kelas cara Fajar yang kelasnya 1A, maka muncul data cara Fajar yang kelasnya 1A. Berarti ini nggak masalah. Pencarian dengan Slack cara Fajar menghasilkan data cara Fajar yang 1A sesuai dengan yang kita klik tadi. Actionnya detail. Sekarang kalau aku coba klik cara Fajar yang kedua, yaitu yang kelasnya 1D. Aku klik detail ini, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Yang akan terjadi adalah menampilkan data cara Fajar yang kelasnya 1A. Loh, kok begini? Kan yang kita klik adalah cara Fajar yang kelas 1D. Kenapa yang muncul adalah kelas 1A? Nah, di sini kelemahannya teman-teman. Ketika kita membuat Slack dengan cara manual, kalau kalian ingat pakai ini, sintaksnya str Slack, yang mau dijadiin Slack dan karakter yang sebagai Slack karakternya itu, jadinya adalah kayak gini. Kalau ada data yang sama, dia juga bakal sama. Nah, kelemahannya kayak begini. Ini yang aku sebut tadi kelemahan, yaitu bisa terjadi Slack terdapat dua atau lebih Slack yang sama
untuk data yang ada. Nah, kalau pencarian menggunakan slug dan slug itu bisa lebih dari satu data, maka hasilnya kayak begini. Kita mau cari data cara Fajar yang kelasnya 1D, yang kepilih adalah yang 1A. Itu akibat dari slug yang sama. Nah, itu masalahnya. Solusinya apa? Ya, solusinya menggunakan plugin yang aku bilang tadi. Dari tadi aku bilang, aku omongin tentang apa ya, solusi slug, tapi belum aku kasih tahu. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu solusi slugnya itu, pluginnya itu apa. Kalian bisa cari di browser kalian yang namanya Laravel Sluggable. Tuh, Laravel Sluggable tulisannya kayak gini. Kalian bakal diliatin beberapa hasil. Silakan pilih yang nomor 2 ini, yang GitHub, namanya CVIE Brock. Nah, kita bakal pakai plugin yang orang bikin ini. Ini plugin atau apa ya? Orang ini bikinnya apa? Package. Nah, orang ini, sorry, aku dari tadi bilangnya plugin terus ya. Ini namanya package. Yang bikin ini si CVIE Brock. Dia bikin sebuah package yang namanya Eloquent Sluggable, yang mana fungsinya untuk membuat slug sama yang kayak udah pernah kita bikin, tapi ini namanya package ya, kita tinggal pakai aja, kita nggak perlu bikin sintak-sintak lagi karena udah dibikinin kayak begitu. Nah, kita bakal memanfaatkan punyanya si ini, Eloquent Sluggable-nya. Kita bakal bikin slug menggunakan itu. Nah, kalian bakal lihat nih di sini sebelum kita bikin ya, apa sih slug itu. Ini udah pernah kita bahas untuk membuat friendly URL yang friendly, URL yang cantik. Nah, hasilnya gimana? Kalau kalian lihat udah aku bahas ya di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, aku bahas lagi dulu. Sebelumnya kan, sebelum kita pakai slug pasti ada ID yang muncul. Sama kayak ini, student, misalnya cara Fajar ID-nya 51, maka student 51. Nah, dengan adanya slug, kita bisa bisa mengubah ID itu menjadi apapun yang kita mau. Contohnya kalau di sini jadinya My Dinner with Andre Francois. Nah, permasalahannya yang udah kita bahas tadi, jika kita menambah data dengan nama yang sama, hasilnya juga sama-sama My Dinner with Andre Francois. Ada 2. Tapi kalau kita pakai Eloquent Sluggable-nya punyanya si CVIE Brock ini, kita bakal kayak begini secara otomatis. Yang pertama, kalau misalnya belum ada, maka dibikinin slug-nya kayak gini, My Dinner with Andre Francois. Kalau misalnya ada lagi data yang kedua, tapi namanya sama, namanya bakal tetap jadi My Dinner with Andre Francois, tapi ketika slug-nya dibikinin My Dinner with Andre Francois -1. Nah, jadi dia kayak increment gitu. Ada 1, 2, 3. Itu yang jadi solusi kita tadi. Solusi dimana slug-nya ini sama. Jadi nanti kalau kita pakai sluggable-nya punyanya si CVIE Brock itu, nanti di sini kan cara Fajar. Nah, slug yang kedua di sini nanti jadinya cara Fajar 1, cara Fajar 2, dan seterusnya. Jadi nggak bakal override, bukan override apa ya? Apa sih namanya? Pokoknya nggak bakal ada yang sama kayak begitu. Nah, jadi kalian tahu ya, solusi yang aku maksud menggunakan ini, dia bakal ada parameter. Bukan parameter, ada incremental untuk setiap nama slug-nya. Oke, langsung aja kita bakal nginstall Sluggable, Eloquent Sluggable ini. Nih, kalian bisa baca sendiri nih. Untuk Laravel version 9, silakan install yang 9 ke atas dan seterusnya. Karena di contoh ini aku menggunakan Laravel 9, jadi aku bakal pakai yang terbaru. Untuk yang terbaru, langsung aja copy komennya ini, yaitu composer require CVIE Brock Eloquent Sluggable. Nah, kalian copy aja, dan kalian jalanin di terminal kalian. Ini lagi jalanin PHP Artisan Serve, jadi aku buka terminal baru, dan paste di sini, enter. Nah, kalian tungguin aja sampai selesai install Eloquent Sluggable-nya. Nanti kalau udah selesai, kalian bisa lihat di file composer JSON kalian. Tunggu, ini belum selesai apa udah sih? Tungguin aja. Nah, di sini kalau kalian lihat CVIE Brock Eloquent Sluggable versinya 9.0, berarti kalian udah sukses install yang namanya Eloquent Sluggable.
Kita udah berhasil install package Sluggable ini. Terus kalau kalian lihat ya, di sini ada komen optional untuk mempublish configuration file. Jadi kita bisa bikin configuration file atau file config dari Sluggable ini. Gunanya apa sih file config? Nah, gunanya ini kita bisa ngotak-ngetik. Salah satunya adalah kita bisa mengubah karakter slug-nya. Kalau secara default kan karakter slug-nya adalah dash. Kalau kalian mau ganti, kalian bisa publish configuration file-nya, terus kalian ganti aja karakter slug-nya. Oke, untuk sekarang kita nggak bakal gonta-ganti, biarin aja apa adanya, default dash, jadi kita nggak perlu publish ini. Langsung aja, apa yang haruslah kita lakukan untuk menggunakan Sluggable di project kita? Nah, karena kita perlu ini ya, kalau kalian, aku kan udah bikin suatu apa namanya kolom baru yang namanya slug. Kalau kalian udah ngikutin video aku sebelumnya pun, kalian pasti juga udah bikin kolom yang namanya slug. Jadi kalau kalian belum nonton video sebelumnya, aku saranin nonton. Tapi kalau kalian tetap keras kepala nggak mau nonton video sebelumnya, silakan kalian bikin sebuah file migration untuk membuat kolom yang namanya slug di table students ini. Kalau kalian udah selesai bikin kolom slug di table students, silakan kalian edit model student kalian. Pakai copyin use Sluggable, terus copyin public function Sluggable ini di model student kalian. Oke, langsung aja kita kerjain bareng-bareng, atau aku liatin aja gimana caranya. Yaitu silakan buka file student kalian di folder model, buka app models terus student. Nah, di student ini silakan kalian pakai yang namanya use Sluggable. Nah, karena aku udah pakai use di sini, jadi nggak usah pakai use lagi, langsung aja koma Sluggable. Terus apalagi copyin ini, aku copy aja dan aku taruh setelah available ini, paste. Terus kita lihat, kita mau membuat slug, source-nya dari apa? Kalau contohnya kan title, kita mau bikin source slug itu dari name. Contoh yang tadi, kalau cara Fajar name, kalau name dari student itu adalah cara Fajar, maka slug-nya berasal dari name, tapi di spasi diganti dengan karakter dash untuk slug-nya. Terus juga untuk Yuri Subandono nggak ya, masih underscore. Untuk Jaka Tarub juga kayak begitu nantinya. Diambil dari name yaitu Jaka Tarub nanti di sini. Terus Jaka spasi Tarub, spasinya diganti dengan karakter dash. Jadinya Jaka dash Tarub. Nah, kayak begitu. Jadi kita harus ngasih tahu sumber untuk membuat slug itu dari mana. Kita dari name, ya udah ganti aja title ini menjadi name. Nah, ini kan kita pakai Sluggable, jadi kita harus use juga di sini. Kalian klik kanan aja, terus import class. Nah, udah selesai, kita udah berhasil import class, save, dan seharusnya udah sukses kita menggunakan Sluggable dan membuat slug dari name. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah nih, kita nggak perlu melakukan apa-apa, slug itu udah dibikinin secara otomatis ketika kita create data baru. Oke, langsung aja aku bakal bikin sebuah data baru. Karena kita lagi coba yang namanya cara Fajar, aku bakal bikin data baru juga yang namanya cara Fajar lagi. Oke, langsung aja. Ini cara Fajar 1A, 1D, berarti aku bikin kelas yang lain supaya kalian ngelihat bedanya lebih jelas lagi. Oke, langsung aja create. Sebentar, aku lihat ada yang kurang apa enggak. Oke, kayaknya enggak deh. Enggak, udah oke. Sekarang langsung aja kita bakal bikin student baru namanya cara spasi Fajar. Gendernya laki-laki, niche-nya asal-asalan aja. Terus kelasnya tadi kan udah 1A sama 1D. Sekarang aku kelas 1B supaya beda 33 cara Fajarnya. Save, dan yang terjadi adalah berhasil menambahkan data baru. Coba kita cari cara Fajar. Di sini ada 3 cara Fajar yang udah kita bikin. Nah, data yang paling baru adalah yang 1B ini. Oke, sekarang untuk melihatnya kita langsung aja ke database. Di sini masih ada cara Fajarnya baru 2. Aku refresh supaya ada data baru.
Nah, sekarang cara fajar ada 3 yang aku centang ini semuanya cara fajar. Kalian lihat cara fajar, cara fajar, cara fajar. Yang paling terbaru adalah yang paling atas. Kalau kalian lihat sebentar, cara fajar, cara fajar, cara fajar. Kenapa ini masih cara fajar juga? Nggak ada incrementnya. Ini agak sedikit aneh. Aku bakal bakal cut video ini dan aku bakal balik lagi ketika aku ngeliat di mana keanehan ini. Oke, aku udah ketemu sumber masalahnya di mana kenapa sluggable kita nggak increment. Kalau kalian ingat, kita udah bikin slug di video sebelumnya, yaitu kita membuat slug dengan cara manual, yaitu kayak begini. Kita ngasih data request slug diisi dengan str slug bla 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 bla. Nah, ini mengoverride dari Eloquent sluggable yang udah kita install. Jadi kalau kita udah nginstal package Eloquent sluggable tadi, kita nggak usah lagi pakai membuat slug yang dengan manual kayak gini. Biarin Eloquent sluggable melakukan tugasnya membuat slug untuk kita. Jadi yang kalian harus lakukan adalah menghapus pembuatan slug ini. Dah cukup, kalian hapus itu aja. Jadi nggak ada lagi membuat slug secara manual, biarkan sluggable yang bekerja. Oke, kayak begitu seharusnya udah oke. Sekarang kita coba ya. Untuk yang sekarang aku refresh, cara fajar ada 3. Cara fajar yang kelas 1A, 1D, dan 1B. Tiga-tiganya masih slugnya cara fajar. Jadi aku bakal coba menambah data baru, yaitu cara fajar lagi. Cara fajar L, terus nisnya salah-salahan, dan 1C. Ketika aku save, berhasil menambah data. Kita lihat di database. Aku bakal refresh. Ini masih 3 cara fajar dengan slugnya sama-sama cara fajar ya. Belum ada incremental. Kalau aku refresh, lihat cara fajar yang pertama, cara fajar yang kedua, cara fajar ketiga, dan cara fajar yang keempat. Kalian lihat, untuk yang keempat, cara fajarnya ada incremental di sini. Zoom in. Nah, kalian lihat ya, cara fajar yang kedua. Ini sebenarnya harusnya yang ke-1 atau kedua ya. Nah, aku kurang tahu, nanti kita coba aja hapus data semua cara fajar. Nah, di sini yang penting kalian lihat, ada slug yang berbeda di sini. Dia tahu kalau slug yang namanya cara fajar ini udah ada, jadi dibikinin dia yang namanya slug cara fajar ada incrementalnya supaya buat ngebedain. Oke, sekarang kita bakal Sekarang kita bakal ngebahas kenapa ini incrementalnya 2 bukan 1. Di sini cara fajarnya udah oke. Oh iya, sebelum ngebahas itu kita coba dulu pembuktian. Cari data yang namanya cara fajar. Lihat, ada cara fajar 1A, cara fajar 1D, cara fajar 1B, dan cara fajar 1A. Ketika aku lihat detail cara fajar yang kelasnya 1A, maka munculin data yang 1A. Yang cara fajar yang 1D, aku lihat detailnya yang muncul juga 1A. Terus cara fajar yang 1B, aku lihat detailnya juga 1A. Itu karena slugnya yang sama semua, sama-sama cara fajar. Kita kan mencari data dengan metode first, makanya dicari cara fajar yang pertama ini yang 1A. Sekarang kita coba cara fajar yang kelas 1C ini yang telah kita implementasikan Eloquent sluggable. Kita lihat detailnya, maka yang muncul adalah cara fajar yang kelasnya 1C, dan ini sluggable-nya udah terimplementasi, yaitu cara fajar DS2. Nah, di situ letak perbedaannya. Kalian bisa lihat, itulah solusi yang diberikan oleh Eloquent sluggable. Kita bisa membuat slug yang berbeda dari slug yang udah ada. Kalau kolom yang dijadikan slug, dalam hal ini name ya, sama, di sini bakal berbeda slugnya. Nah, sekarang kita bakal pembuktian. Gimana sih, kenapa ini kok jadi cara fajar 2, bukannya cara fajar 1? Aku bakal ngapus semua data yang namanya cara fajar ya. Delete. Nah, seharusnya sekarang di sini nggak ada student yang namanya cara fajar. Refresh. Tuh, kosong. Oke, di sini aku bakal bikin cara fajar yang pertama. Cara spasi fajar, gendernya L, nisnya asal-asalan, kelasnya 1A, dan save. Di sini ada seharusnya data cara fajar dengan slugnya cara des fajar. Terus kita bakal coba bikin data baru lagi, cara fajar lagi, cara spasi fajar, nisnya asal-asalan, kelasnya 1C.
dan save. Maka data yang kebikin adalah refresh cara Fajar -2. Oh, kayak begitu caranya teman-teman. Berarti bukan increment 1 dimulainya, tapi incrementnya 2. Nah, jadi sekarang udah ngerti ya kita ya. Ketika udah ada slug yang sama, maka slug yang kedua jika sumbernya sama, maka dia pakai incremental dimulai dari 2. Bukan cara Fajar 1, tapi cara Fajar 2. Nah, dengan begini kalian udah ngerti gimana cara kerja Eloquent Sluggable. Inilah solusi dari slug yang sama ketika kita membuat data yang sumber kolom sebagai slugnya nilainya sama. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil ngebahas apa itu slug. Sebenarnya slug udah ya. Kita udah berhasil ngebahas package baru yaitu Eloquent Sluggable yang merupakan solusi dari nama slug yang sama. Kalian udah tahu gimana cara nginstallnya dan cara menggunakannya. Kita nggak usah repot-repot bikin slug sendiri karena ketika kita udah bikin use slug-nya, terus kita bikin function slug-nya tadi, kita udah dibikinin slug secara otomatis dan kalau ada sama pun ada slug yang sama bakal ada incrementalnya. Oke, kalau kalian suka sama video seperti ini yang ngebahas tentang tips dan trik dan fitur-fitur yang ada di Laravel, kalian bisa cari di channel aku di YouTube yang namanya Cara Fajar, terus cari playlist yang judulnya tips trik dan fitur Laravel. Di sini kalian bakal nemuin video-video yang ngebahas tentang tips dan trik yang ada di Laravel serta fitur-fitur yang mungkin belum kalian ketahui dan bisa menambah pengetahuan kalian di bidang Laravel. Terus kalau kalian mau belajar tentang Laravel dasar, kalian bisa cari cari di channel aku, terus cari playlist yang namanya tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Jadi ini dan ini ada keterkaitan. Kalau mau belajar yang tips dan trik fitur Laravel, silahkan belajar yang Laravel 9 dasar ini dulu. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Semoga menambah pengetahuan kalian, khususnya pengetahuan dalam hal Laravel. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di-like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.